konflik dengan orang lain, kita bisa menjaga lisan kita. Tapi bagaimana konflik dengan batin kita? Itu yang pada akhirnya membuat orang ini karena jomblo-jomblo semua ya, makanya saya bahas agak sedikit nyentil tentang pasangan. Tentu pengen mendapatkan pasangan yang terbaik ya teman-teman ya. Amin. Amin. Dan pengen ketika nanti jadi dengan pasangan kita, kita pengen selamanya. Walaupun masalah pasti akan ada, karena setan selalu menggoda dalam rumah tangga. Tapi balik lagi, bagaimana kita merespon setiap masalah yang datang di hidup kita itu dengan baik, sehingga kita meminimalisir yang namanya konflik. Oke lah, konflik dengan orang lain kita bisa menjaga lisan kita. Tapi bagaimana konflik dengan batin kita? Itu yang pada akhirnya membuat orang rusak jiwanya. Itu yang membuat orang depresi. Itu yang membuat orang hilang harapan hidupnya. Kenapa? Karena dia berantem dengan dirinya sendiri. Dia belum bisa menerima, dia belum bisa berdamai dengan kondisi dirinya. Dia terus menyalahkan dirinya. Dia terus menyalahkan lingkungannya. Tadi ya, lingkungan disalahkan. Padahal semua kendali ada dalam diri kita. Mau lingkungan itu seburuk apapun teman-teman semuanya, kalau diri kita bisa mengatasi masalah itu, khususnya masalah terhadap diri kita sendiri, terhadap persepsi kita terhadap masalah lingkungan kita, kita nggak akan terpengaruh dengan masalah apa yang terjadi di lingkungan kita. Justru bisa jadi kitalah yang akan membawa solusi untuk lingkungan tadi. Tapi kalau diri kitanya sendiri aja bermasalah, ketika lingkungan kita bermasalah, kita hanya akan menambah masalah di lingkungan itu. Dan lingkungan itu pun akan berbalik memberikan masalah pada kita, dan pada akhirnya semakin banyak masalah, depresilah orang tersebut. Mudah-mudahan bukan kita yang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus kita pahami, semua bermula dari diri kita. Kalau diri kita bisa mengatasi masalah yang ada dalam diri kita, kita bisa gak gampang baper, kita bisa fokus pada solusi. Nah ini ada lagi ya tambahannya tadi ya, fokus pada solusi. Kita itu melihat diri kita itu ke depan, saya pengennya apa, itu penting. Maka dari situ kita jadi bisa menjadikan diri kita lebih baik, menjadikan diri kita penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Itu penting. Jadi tugas kita tadi apa yang pertama? Memposisikan diri kita seperti orang lain, seperti orang yang bermasalah dengan kita. Yang kedua, pahami sudut pandang orang lain. Pahami sudut pandang orang lain itu sama ya. Itu kesimpulannya justru dari yang pertama. Melihat sudut pandang orang lain. Yang kedua, fokus pada solusi. Fokus pada solusi. Jadi kalau kita fokusnya pada masalah, masalah itu akan terus berputar. Kita nggak akan menemukan solusi kalau kita hanya berfokus pada masalah. Jadi kalau memang kita punya masalah, uraikan apa saja masalah kita. Jangan biarkan masalah itu pada akhirnya membuat benang kusut dalam pikiran kita. Kalau kita membiarkan benang kusut dalam pikiran kita, tidak kunjung kita urai teman-teman semuanya, itulah yang akan membuat kita pusing, depresi, males, mager. Tapi kalau kita mampu menguraikan masalah kita, itulah yang pada akhirnya membuat pikiran kita jadi tenang, jadi lapang, penuh dengan produktivitas, penuh dengan semangat, penuh dengan energi positif. Bahkan bisa jadi orang-orang pun merasakan energi positif itu dari kita. Tapi kalau diri kita sudah terbelenggu dengan masalah dalam diri kita, kita hanya akan menyiksa perasaan kita, karena tadi ya pikiran mempengaruhi perasaan. Kita hanya akan membuat hati kita sakit. Kita hanya akan membuat diri kita mager. Karena kalau mood kita udah nggak baik, biasanya kita ngapain? Tidur, main HP, scrolling kan begitu ya. Terus ketemu konten yang negatif lagi, makin pusing lagi kan begitu ya teman-teman ya. Itu terus berputar. Tapi kalau tadi kita biasakan diri kita, mulai menghadirkan diri kita pada lingkungan yang baik, kita mulai juga menonton tontonan yang baik, yang mengedukasi kita juga mulai berkomunitas, mulai belajar mengisi nutrisi otak kita, mendapatkan sudut pandang baru, yang pada akhirnya membuat persepsi positif baru dalam pikiran kita, maka kita akan fokusnya pada solusi apa yang mau saya selesaikan dari masalah saya.
Kita nggak lagi terbelenggu dengan masalah kita. Kita bisa fokus dengan apa yang bisa saya lakukan. Kita bisa fokus pada melihat ke depan saya mau ngapain sih? Apa sih tujuan yang pengen saya capai? Oke, dari masalah ini sebenarnya masalah ini nih sumbernya dari mana ya? Kita akan mencari sumber masalahnya. Bukan kita berputar pada masalahnya. Kita akan mencari akar masalahnya. Penyebabnya dari mana ya? Oh ya, kita pikir-pikir lagi. Oh iya ya, kayaknya dia ini marah-marah sama gue gara-gara kayaknya gue tadi nggak sengaja nyipein dia. Ternyata yang salah siapa? Kembali lagi ke diri kita. Ya nggak teman-teman semuanya? Tapi kalau kita lagi-lagi hanya beraninya nunjuk, hanya terbiasa nunjuk, menyalahkan orang lain, kita nggak akan pernah ada perbaikan dalam diri kita. Kita nggak akan pernah ada perbaikan dalam diri kita kalau kita terus nunjuk orang lain. Kita terus menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita melihat, kita gali diri kita, apa sih akar masalah dari masalah saya? Penyebabnya apa? Kita flashback, bukan untuk mengungkit ya teman-teman ya, tapi untuk mencari akar masalah, lalu kita fokus ke depan. Jadi sebenarnya gue ini mau apa? Oh ya, gue pengen hidup gue bahagia. Kan seperti itu. Ujung-ujungnya kita pengen hidup kita tenang, hidup kita bahagia. Oke, untuk itu jadi masalah ini gimana cara gue ngatasinnya ya? Kan bermunculan tuh pada akhirnya resource kita. Bermunculan tuh solusi-solusi yang baik untuk kita lakukan. Oh iya, kayaknya gue harus ngomong deh, gue harus klarifikasi deh ke dia. Kan seperti itu. Pada akhirnya dia pun memahami kondisi kita. Karena yang perlu kita sadari teman-teman semuanya, teman-teman kita tadi atau orang tua kita itu bisa jadi, atau bahkan pasangan kita itu bisa jadi nggak mengetahui apa yang mereka lakukan, karena bisa jadi mereka pun belum dapat ilmunya. Nah, kita yang sudah mengetahui bagaimana kita bisa keluar dari masalah, kita bisa fokus pada solusi. Nah, itulah kita ajak mereka untuk menyelesaikan masalah, bukan justru malah memperkeruh masalah. Begitu ya teman-teman semuanya. Sip? Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.